Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu, saya persembahkan kepada Bapak Ibu Rasa bahwa firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami kembali bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar kembali firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu lah yang memerdekakan setiap kami. Dan kami rindu Tuhan berikan hati seorang murid, telinga seorang murid, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari itu tidak lalu biasa-biasa aja, tapi kami percaya itu boleh tertanam atas setiap hati kami, boleh bertumbuh, bahkan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu firman-Mu disampaikan, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Tuhan, kuasai ruangan ini, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya, katakan aku senang lihat kamu pagi. Harus senang ya lihat anak-anak Tuhan bisa berkumpul. Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Ayat ini udah gak asing buat kita. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membaca ayat yang ke-27. Nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-28. Terus silih berganti sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau ingat, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh nasani. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pagi ini tema yang diberikan, tahun baru, semangat yang baru. Bapak Ibu masih bersemangat gitu? Amin. Ya. Masih berapi-api atau tinggal uapnya doang? Tinggal asapnya doang, enggak ya? Tetap semangat ya. Nah, Bapak Ibu, Yesaya pasal yang ke-40 ditulis untuk umat Allah yang dalam pembuangan di Babel. Jadi umat Allah pada waktu itu dibuang di Babel. Karena umat Tuhan pada waktu itu memberontak, hidup di dalam dosa. Nah, kitab ini dimaksud untuk dibaca oleh umat Allah ketika mereka jauh dari rumah mereka, yaitu di Babel. Audiensnya yang dituju adalah orang-orang yang pernah memberontak, orang-orang yang merasa kehilangan semangat, orang-orang yang saat itu mengalami kehancuran. Mereka lelah, mereka putus asa, benar-benar seperti hidup mereka ada di ujung tanduk. Mereka merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan mereka tidak punya masa depan. Makanya pasal yang ke-40, kalau Bapak Ibu lihat ayat yang pertama, di situ dikatakan, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah. Jadi jemaat pada waktu itu, umat Tuhan pada waktu itu benar-benar mengalami situasi yang sulit, mengalami pergumulan yang begitu berat, sehingga mereka kehilangan semangat, mereka keletihan, leles, lesu, letoy, lumulai, ada ya? Letih, pokoknya semua. Iya, itu yang terjadi. Nah, saya akan bagi 3 poin firman Tuhan ini. Dari apa yang kita renungkan, saya akan bagi 3 fase yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, yaitu fase keputusasaan kita. Kalau kita lihat ayat yang ke-27, di sini dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Ini nadanya nada seperti apa ayat ini, saudara? Ya, ini benar-benar nada di dalamnya ada keluhan, ada keletihan, ada keputusasaan, mengalami situasi yang sulit. Nah, saya mau katakan, terkadang mudah untuk melihat keadaan kita dan menyimpulkan langsung bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Kadang kita terlalu mudah menyimpulkan apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita alami dalam hidup kita, kita menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Dan terkadang situasi seperti ini itu muncul di dalam kehidupan kita. Saya percaya memasuki tahun yang baru pasti punya semangat yang baru semuanya, amin. Ya, punya harapan yang indah. Nanti keluarga saya akan lebih baik.
Nanti pekerjaan saya akan lebih baik. Usaha saya akan lebih baik. Kesehatan saya akan lebih baik. Pelayanan saya akan lebih baik. Anak-anak saya akan lebih baik. Itu harapan kita. Itu. Tetapi terkadang kenyataannya, terkadang realita yang terjadi, harapan tidak sesuai dengan ekspektasinya, dengan kenyataan hidupnya. Waktu kita berharap, oh Tuhan, nanti tahun depan akan menikah, nggak taunya gagal. Oh Tuhan, tahun ini saya usaha, nggak taunya dicia orang. Oh Tuhan, aku mau kerja dengan baik, nggak taunya di PHK besar-besaran. Hal itu kadang kita simpulkan dalam hidup kita. Apakah Tuhan masih ada di pihak saya? Apakah Tuhan masih membela hak saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Yang pada akhirnya kita menjadi lelah. Bahkan tidak sedikit orang memasuki tahun yang baru, mereka sudah putus asa. Ada di tempat ini? Tidak ada ya? Amin. Amin. Masih semangat? Amin. Seperti tema kita ya, memasuki tahun yang baru, semangat yang baru. Ya, tetapi saya ngalamin hal yang berbeda dalam hidup ini. Saya punya pengalaman di mana ada waktunya putus asa. Rupanya hamba Tuhan juga bisa putus asa, betul ya? Ya. Elia pernah mengalami putus asa. Setelah dia mengalahkan para Baal, akhirnya dia lari nyumput, dia minta supaya nyawanya diambil. Kita lihat juga Daud katakan, berapa lama engkau menyembunyikan wajahmu daripadaku Tuhan. Nada-nadanya kayaknya putus asa gitu. Marta, kita tahu Marta dia punya saudara siapa laki-laki? Lazarus. Dia sudah mohon sama Yesus untuk datang supaya didoakan. Tetapi kabarnya Yesus malahan keliling-keliling dulu di tempat yang lain. Pelayanan di tempat yang lain. Sudah beberapa hari baru datang ke situ. Apa yang terjadi waktu datang? Sudah meninggal, sudah dalam kuburan. Marta katakan, ngapain guru susah-susah datang ke sini? Dengan kata lain, udah gak ada harapan. Saya kecewa. Saya putus asa. Itu yang terjadi. Saya di dalam merintis pelayanan, karena perintisan, jadi harus fight, harus berjuang. Mau hidup, mau mati. Ada waktunya di satu titik saya udah menyerah melayani Tuhan. Dan saya datang sama rekan saya ngomong sama dia, Pak, udah kita gabung aja. Saya nggak usah jadi gembala, saya jadi staf bapak aja, kata saya. Biarin jemaat kita bawa sama-sama, kita layanin sama-sama. Jadi saya udah mau mundur jadi gembala gitu. Kayaknya udah capek. Jadi gembala teh hese, saudara. Ya, ngurus orang teh susah. Lebih baik, lebih mudah ngurus hayam, saudara. Benar, saudara. Ya, ngurus orang tuh susah rupanya. Ya, 5 kepala, 5 pendapat, 5 karakter. Waduh, itu luar biasa, saudara. Sampai saya udahlah, kata saya nggak usah. Jadi saya nggak usah jadi gembala, saya jadi pengerja aja udah cukup, kata saya. Ya, tapi rekan saya ingetin nggak, Pak ini harus maju terus, ya harus kuat. Ya, saya nggak puas. Ya udah kalau nggak mau, saya cari gereja besar. Cari gereja besar di Bandung. Saya datang, saya ngobrol, sambil diajak makan sama dia. Setelah ngobrol-ngobrol, langsung saya kasih tahu kita mau gabung. Dia ngomong ya udahlah.
Bapak di bulan depan gabung ya, pokoknya aset yang dulu udah jangan dibawa, pokoknya nanti pasti ada aset yang baru. Seperti itu. Waktu saya pulang, itu nggak ada damai sejahtera di hati saya. Rasa-rasanya Tuhan tuh ngomong sama saya, karena jemaat kamu sedikit, kamu mau tinggalkan pelayanan. Karena jemaat kamu orang yang sederhana, kamu mau tinggalkan pelayanan. Itu terus ngiang-ngiang di hati dan pikiran saya, itu kayaknya ngomong langsung. Dan Tuhan ingatkan satu hal, nantikanlah aku dan tetaplah setia, maka aku akan mengangkat engkau pada waktu. Akhirnya saya nggak jadi. Akhirnya saya nggak jadi gabung. Kalau jadi gabung, mungkin saya nggak akan ngalamin ada pelayanan yang seperti ini sekarang. Saya pernah mengalami situasi putus asa di tengah-tengah pelayanan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami memasuki tahun yang baru, harapan yang baru, harapan yang indah, harapan yang luar biasa, tetapi kenyataannya, Pak, ini baru tahun baru, saya sudah di PHK. Pak, ini baru tahun baru, saya baru memulai usaha, belum apa-apa, nggak jalan usahanya, Pak. Pak, ini tahun baru, saya mau nikah, tapi nggak jadi, Pak. Itu realita yang terjadi, dan itu yang terjadi dengan umat Tuhan. Mereka begitu lelah sekali, mereka begitu capek, sampai mereka mengalami putus asa di dalam kehidupan mereka. Kalau ada pagi hari ini kita mengalami itu, kita harus berkata dalam hati kita, kita nggak boleh menyerah. Amin. Bisa katakan kiri kanannya, nggak usah menyerah. Ya. Ada lagu apa ya, Demasi, jangan menyerah. Ya, jangan menyerah. Dan firman Tuhan mengingatkan, masuk ayat yang kedua. Tadi fase yang pertama itu fase mengalami putus asa. Siapa di sini yang belum pernah mengalami putus asa? Wah, itu wajah-wajah putus asa. Ya. Pasti kita ngalamin itu. Ya. Tetapi masuk fase yang kedua, umat Tuhan diajak oleh hambanya. Yesaya dari sini dikatakan, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Di sini hamba Tuhan mau menyampaikan, waktu kita mengalami situasi yang sulit, lelah, lesu, leles, letoy dan lain sebagainya, ayat 28 berkata, ingat kebesaran Tuhan. Amin. Kalau kita sedang kecewa, kita sedang putus asa, rasa-rasanya hidup kita ada di ujung tanduk, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang putus asa, yang hilang semangat, yaitu mengingat kebesaran Tuhan. Bapak Ibu suka ingat kebesaran Tuhan? Amin. Tong udah diingat teh, dia menyakitin gua. Tuh ngomong nama ini perih, nusuk. Jangan itu yang diingat-ingat. Yang diingat-ingat itu kebesaran Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau belajar mengingat. Yuk, saya mau belajar mengingat kebesaran Tuhan. Ya, saya mengatakan mereka perlu mempelajari kembali apa yang telah mereka ketahui, saudara. Mereka tidak membutuhkan informasi yang baru. Umat Tuhan hanya diajar untuk mengingat, karena mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka sudah tahu kebaikan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini sudah menikmati kebaikan Tuhan. Amen. Sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amen. Tetapi kadang sok poho. Sok na?
Ya, ya. Yang diingatnya itu penderitaannya, susahnya, pergumulannya, masa-masa sulit. Nggak ingat tuh akan pertolongan Tuhan, akan kebaikannya, akan kesetiaannya, akan pemeliharaannya dalam hidup kita. Ingat kasih Tuhan. Ada lagu yang sering kita nyanyiin. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Ya, saya suruh ingat beberapa hal. Yang pertama, di sini dikatakan ayat yang ke-28 bagian B. Tuhan ialah Allah apa? Kekal. Amin. Kamu harus ingat katanya. Kamu harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Yang kita lihat itu saat ini terus. Saat ini dan saat ini. Kenapa? Karena kita terbatas, betul? Ada yang tahu sejam ke depan akan terjadi apa? Nggak tahu. Yang kita tahu saat ini. Tapi kita harus ingat dan kita harus tahu bahwa kebesaran Tuhan salah satunya yaitu Tuhan adalah Allah yang kekal. Berarti Tuhan tidak terbatas pada waktu. Dan Tuhan hadir dalam setiap titik waktu sekaligus dalam hidup kita. Waktu kita susah, Dia ada. Waktu kita sakit, Dia ada. Waktu kita bergumul, Dia ada. Kenapa? Karena Dia selalu ada di setiap titik kehidupan kita. Berarti nggak ada istilah Tuhan meninggalkan kita, itu enggak. Yang ada itu rasa-rasanya. Ya, kadang kan gitu ya. Lagi susah, lagi sulit, suka ngomong apa? Rasa-rasanya. Tuhan tuh jauh. Rasa-rasanya Tuhan tuh nggak peduli. Rasa-rasanya Tuhan tuh nggak sayang. Makanya saya selalu ngomong sama jemaat, kalau mengiring Tuhan jangan pakai rasanya. Ya. Berjalan bersama Tuhan harus hidup di atas kebenaran firman Tuhan, jangan di atas dasar perasaan. Hari ini kau bisa cinta, besok bisa jadi benci. Itu perasaan. Hari ini kau bisa berkata dia baik, besok engkau bisa berkata dia jahat. Karena kau hidup dan menilai seseorang dengan perasaanmu. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Dia selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan saya mengingatkan kebesaran Tuhan yang kedua. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Wah, Tuhan kita itu pencipta alam semesta. Amin. Termasuk saudara dan saya. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu. Kita tidak perlu khawatir bahwa segala sesuatunya berada tetap di dalam kendalinya Tuhan. Karena Dia berkuasa. Jadi kalau kita sulit, kita ada pergumulan, kita putus asa, lelah, dan lain sebagainya, tetap percaya Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Kalau Dia berkuasa, saya bisa katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena Dia terlalu berkuasa dalam hidup kita. Amin. Dan saya mengingatkan, bukan hanya Allah yang kekal, bukan hanya Allah yang menjadi pencipta, tapi Tuhan yang kita sembah tidak mengenal lelah.
sepertiga hidup kita dihabiskan untuk tidur. Betul ya? Bu dokter, tidur yang baik berapa jam? 6 sampai 8 jam ya. Anu 12 mah pamalesan. Kode 15 pamalesan pisan, pamadatan. Ya. Sepertiga hidup kita itu dihabiskan untuk kunaon perlu tidur. Ya. Karena kita itu terbatas. Manusia perlu istirahat. Betul? Perlu baringan. Karena manusia terbatas. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mengenal lelah. Amin. Alkitab katakan dia tidak pernah tertidur. Wah, luar biasa. 24 jam dia siap menerima keluh kesah saudara. 24 jam dia siap menerima untuk mendengarkan curhatan saudara. Dan 24 jam dia siap untuk menolong kita di dalam kesesakan itu. Dia nggak pernah lelah. Bayangin kalau Tuhan kita lelah. Di dunia ini ada berapa manusia sekarang? 7 miliar? Kurang lebih 7 miliar. Ya, ngurus 7 miliar manusia. Kalau dia bukan Tuhan yang hebat, kalabakan. Betul? Ngurus Indonesia aja pusing luar biasa pemerintahannya. Apalagi suruh ngurus seisi dunia ini. Tapi saya mengingatkan lagi. Kalau engkau di dalam situasi yang sulit, kalau engkau sedang putus asa, kalau engkau sedang lelah, kalau engkau sedang bergumul, ingat sekalian kebesaran. Tapi kiri kanannya, ingat kebesaran. Ya. Tuhan tuh masih baik dalam hidup kita, amin. Ya. Saya katakan kalau pagi ini kita masih ada, berarti Tuhan tuh masih baik buat kita. Berarti masih punya rencana yang baik yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan. Masuk fase yang ketiga. Berarti terakhir. Katakan kiri kanan poin terakhir. Ya. Ayat yang ke-30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Jadi yang lelah lesu itu bukan hanya orang tua, yang muda pun banyak. Ya, tidak sedikit anak-anak muda bunuh diri. Benar ya? Tidak sedikit anak-anak muda yang lari dari masalah minum mabuk. Kenapa? Karena mereka lelah, mereka capek. Jangankan kita, pelawak aja yang buat kita ketawa capek. Karena sambil minum obat. Berapa banyak pelawak yang ketangkap narkoba. Bisa buat orang ketawa tapi dianya sendiri apa? Stres. Jadi tinggal yang meloba ketawa kalau stres atau kentil. Ya. Dan ini yang terjadi. Ayat yang ke-31 di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Fase yang ketiga adalah fase di mana umat Tuhan mengalami pembaharuan yang memberi kekuatan. Tak kala umat Tuhan berharap, tak kala umat Tuhan menantikan Tuhan, Tuhan akan menjanjikan. Janjinya apa? Tuhan akan memberikan kekuatan. Kekuatan Allah itu yang menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan kita. Kekuatan Allah yang menyegarkan kita di tengah-tengah kelemahan kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan kita. Di tengah-tengah pencobaan kita.
Waktu Tuhan memberikan kekuatan, engkau akan segar. Amin. Kalau orang udah terus bergumul, tidak sedikit orang yang banyak angkat bendera warna putih, udah menyerah. Tidak sedikit orang-orang yang pengen tuntas masalahnya minum racun, racun beri, racun apa? Ya, itu yang terjadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dengan kata lain, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan. Amin. Ingat waktu Yesus dia ada di Taman Getsemani, sebagai manusia dia mengalami situasi yang takut dikatakan, karena harus menanggung dosa seisi dunia. Ya. Dan Alkitab katakan setelah Yesus berdoa, malaikat Tuhan turun dari sorga memberikan kekuatan. Dengan kata lain, memberikan kesegaran. Makanya saya mau katakan, kalau lagi di dalam keadaan sulit, jangan jauh dari Tuhan. Setuju ya? Persekutuan itu datang, doa itu datang, ibadah itu datang. Ditanya kenapa? Ya lagi banyak masalah. Lagi banyak masalah harus banyak doa. Amin. Lagi banyak masalah harus rajin persekutuan, harus banyak beribadah. Kenapa? Karena saya begitu yakin orang-orang yang menantikan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tadi ininya diganti mic-nya. Kenapa? Udah lelah baterainya. Udah. Jadi harus dicas dulu. Dan saya katakan orang yang menantikan Tuhan, ya seperti ini. Dicas supaya apa? Kuat. Hujan, puji Tuhan, khotbahnya tambahan 5 poin deh. Ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan, bukan hanya Tuhan memberikan kekuatan, yang kedua Tuhan memberikan kemampuan. Katakan kemampuan. Ya, bukan hanya Tuhan memberikan kekuatan, tapi Tuhan memberikan yang namanya kemampuan dan kesanggupan mengatasi persoalan mereka, bagaikan Raja Wali yang terbang naik ke langit. Saya baca-baca tentang Raja Wali. Raja Wali itu burung yang usia hidupnya itu panjang, sampai 70 tahun lebih. Tapi dia harus memasuki 2 fase dalam hidupnya. Fase yang ke-40, di situ dia benar-benar harus mengambil satu keputusan yang tepat. Apakah dia harus melanjutkan untuk masuk ke 70 tahun atau tidak? Dia harus mengambil satu sikap, mentransformasi dirinya. Makanya Raja Wali, dia masuk tahun yang ke-40, dia akan terbang tinggi dan dia akan ada di satu gunung batu yang kuat. Selama 6 bulan, dia benar-benar mentransformasi dirinya. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Wali itu mencabut bulu-bulunya. Bayangkan, bulu geus 40 tahun. Ada di sini potong rambut 40 tahun. Ya, ini 40 tahun. Udah gimbal, saudara. 40 tahun. Bulu-bulunya udah nggak efektif untuk dia bisa terbang. Akhirnya dia harus berdiam diri, dia cabutin bulu. Setelah bulu-bulunya rontok, dia mulai cabut kukunya. Bayangkan 40 tahun udah digunting kukunya. Dia itu cabut, itu kukunya satu-satu. Setelah kukunya rontok semua, dia mulai paruhnya itu diketok-ketok ke batu. Supaya apa? Supaya hancur itu paruhnya.
supaya keluar paruh yang baru, saudara. Itu perlu waktu 6 bulan. Dia menanti, dia menunggu, dia menanti, dia menunggu 6 bulan. Tapi setelah itu terjadi, bulunya mulai tumbuh, kukunya mulai kuat, paruhnya mulai kuat, dan dia mulai bisa terbang. Diumpamakan umat Tuhan yang menantikan Tuhan seperti itu. Kadang harus menunggu waktunya Tuhan. Kadang harus membuang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dibuang, dicabut. Yang tidak baik dibuang, dicabut. 6 bulan Raja Wali mengalami itu. Tapi setelah 6 bulan, dia mulai bisa terbang tinggi. Dia bisa menghadapi badai angin yang begitu hebat dengan kekuatan sayapnya. Dan saya percaya umat Tuhan GJKI Andir di tempat ini tetap menantikan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Semangat! Kita berdiri bersama. Mari kita satukan hati kita akan. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran